Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'da. Sahabat-sahabat yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, kali ini kami mencoba untuk membawakan kisah hikmah tentang dialog dari Nabi Daud alaihissalam dengan Allah bermunajat mengenai dua pertanyaan penting dan menjadi inti dari bagaimana pentingnya kepasrahan diri kita, ketergantungan kita kepada Allah, dan juga setiap sesuatu yang berkaitan dengan amaliyah kita menggantungkan itu semua niatnya karena Allah. Suatu ketika Al-Imam Al-Ghazali, beliau adalah ulama terkemuka dalam bidang fikih dan beliau bermadhab Asy-Syafi'i. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau bercerita tentang Nabi Daud yang suatu ketika pernah bermunajat, berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itu Nabi Daud alaihissalam bertanya kepada Allah, "Ya Rabb, wahai Tuhanku, siapakah nanti kelak penghuni rumahmu ya Allah, penghuni surga?" Dan pertanyaan yang kedua dari Nabi Daud alaihissalam kepada Allah adalah, "Sholat seperti apa yang kau terima dari hambamu yang melaksanakan sholat?" Dua pertanyaan dari Nabi Daud ini diutarakan kepada Allah melalui munajat dari Nabi Daud. Satu pertanyaan, siapakah penghuni surga atau rumahmu, rumah Allah tentunya. Dan yang kedua, sholat siapakah yang nanti kelak diterima oleh Allah. Dua pertanyaan itu yang diutarakan oleh Nabi Daud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab pertanyaan dari Nabi Daud atas dua pertanyaan itu. Allah menjawab, "Kelak kemudian orang yang menghuni rumahku atau surgaku," kata Allah, "dan orang yang sholatnya diterima sehingga dia menjadi catatan amal baik yang kelak nanti ditemukan di akhirat," kata Allah, "adalah orang yang selalu berzikir kepadaku, selalu mengingat kepadaku, dan dia merendahkan dengan serendah-rendahnya kepadaku. Dan ketika dia menghindari dari maksiat, ketika dia tidak melaksanakan maksiat, itu karenaku, dan ketika dia melakukan kebaikan, itu karenaku." Artinya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang menghuni surga dan juga sholatnya diterima adalah yang pertama orang yang selalu ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah. Yang kedua orang yang merendahkan serendah-rendahnya kepada Allah. Dan yang ketiga adalah orang yang ketika menjauhi dari maksiat karena Allah, dan ketika mengerjakan kebaikan juga karena Allah. Artinya hatinya, niatnya terpaut melaksanakan sesuatu karena Allah. Itu adalah janji Allah untuk kepada hambanya, di mana sholatnya akan diterima dan dia adalah merupakan penghuni surga. Sahabat-sahabat yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, dari cerita munajat Nabi Daud alaihissalam dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini jelas bahwa ada beberapa kriteria dari Allah yang kelak nanti menjadi penghuni surga dan sholatnya diterima. Yang pertama, orang yang selalu berzikir kepada Allah, selalu mengingat kepada Allah. Yang kedua, orang yang merendahkan dirinya di hadapan Allah. Dan yang ketiga adalah orang yang ketika bermaksiat menghindari kemaksiatan karena Allah dan melaksanakan amal baik juga karena Allah. Artinya niatnya terpaut dengan Allah. Ini adalah orang-orang yang dijanjikan oleh Allah sebagai penghuni surga dan sholatnya diterima. Sahabat-sahabat yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, setelah mendapat jawaban dari Allah, maka Nabi Daud selanjutnya mengatakan bahwa surga seperti apa yang dijanjikan oleh engkau kepada hambamu yang melaksanakan tiga sesuatu tadi. Allah berfirman bahwa cahaya orang-orang seperti itulah yang nanti kelak akan menerangi langit dan bumi seperti halnya cahayaku yang aku ciptakan untuk menerangi surga Firdaus. Dalam artian, dari sini bisa kita pahami bahwa sebenarnya dunia yang kita jalani sekarang ini bisa menjadi
sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang berfaedah, dan sesuatu yang menjadi kedamaian, itu disebabkan karena orang-orang yang tercantumkan dari cirinya atau kriteria yang Allah sebutkan tadi. Sehingga Masya Allah, menurut Al-Ghazali dalam kitabnya itu, ketika di bumi ini manusia mempunyai 3 kriteria tadi, maka dipastikan dunia akan terasa damai. Dia akan mendapatkan sebuah kedamaian yang sangat luar biasa dia dalam hatinya. Kenapa? Karena selain dia mengerjakan sesuatu karena Allah, selain itu juga dia selalu tergantung ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, lantas Imam Ghazali menambahkan, beliau menjelaskan bahwa sholat adalah tiang agama dan menjadi pondasi keyakinan dalam Islam. Sehingga sholat itu sangat penting sekali karena merupakan imaduddin, tiang daripada agama. Sehingga dengan sholat itulah orang bisa mencegah dari kemaksiatan, dan dengan sholat itulah orang akan bisa berbuat dengan kebaikan. Maka dari itu Imam Ghazali menjelaskan dalam kisah itu tentang pentingnya bagaimana kita melaksanakan sholat. Sahabat-sahabat yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, terakhir kesimpulan yang dapat kita pahami dari hikmah kisah pada kesempatan ini adalah ada 3 kriteria yang diberikan oleh Allah sebagai ciri-ciri penghuni surga dan juga ciri-ciri sholatnya diterima. 3 ciri itulah yang Allah berikan lewat wahyu munajatnya Nabi Daud alaihissalam. 3 kriteria itu adalah orang yang selalu zikir kepada Allah, selalu ingat kepada Allah, orang yang merendahkan serendah-rendahnya kepada Allah, di hadapan Allah maksudnya, dan orang yang ketika melaksanakan kebaikan karena Allah dan ketika menjauhi kemaksiatan juga karena Allah. Itu yang membuat dunia akan bersinar, dunia akan dinaungi rahmat dengan sebab 3 orang tersebut. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.